Film Korea ini menceritakan tentang pendeta muda yang baru saja diangkat menjadi imam, tapi setelah itu ia menerima berita tentang kasus pembunuhan ibunya 13 tahun yang lalu. Ia pun terjebak dalam dilema antara harus balas dendam atau mempertahankan imannya. Kisah diawali dengan seorang pria membuang jasad wanita sambil mendengarkan khutbah yang berapi-api. Hingga setelah waktu berlalu, berita tentang pembunuhan brutal yang dilakukan oleh kelompok sekte disiarkan. Dalam beberapa tahun terakhir, sudah banyak kasus orang hilang, dan hilangnya orang-orang itu berkaitan dengan sekte gereja maha kuasa. Ada juga kasus yang belum terpecahkan, yaitu kasus hilangnya seorang ibu tunggal. Ibu itu diketahui memiliki anak laki-laki, dan anak laki-laki yang kini sudah dewasa itu bernama Jung Doon. Saat ini, Doon sudah menjadi pastor muda di gereja, karena setelah ibunya menghilang, Doon dirawat oleh pastor bernama John. Sebentar lagi Doon akan diangkat menjadi imam, jadi setelah itu pastor John memberi hadiah gelang dan pena ke Doon. Singkatnya, pengangkatan Doon menjadi imam akhirnya dilaksanakan. Doon pun menoleh ke belakang, dan bayangan sosok ibunya hadir mendukung Doon. Di sisi lain, seorang detektif bernama Yoon Ju-yong kini dihubungi kaptennya dan diberi tugas untuk menyelidiki kelompok sekte sesat. Detektif Yoon agak kesal karena ia diberi tugas lagi, padahal sebelumnya kapten sudah menugaskannya untuk menyelidiki kasus orang hilang. Tapi kapten yang tidak mau tahu tetap minta detektif Yoon kembali ke kantor. Namun detektif Yoon terfokus pada seorang ibu yang sedang membagikan selebaran foto putranya yang hilang. Detektif Yoon lalu mendapat pesan dari dokter yang minta agar detektif Yoon menjalani perawatan karena detektif Yoon memiliki riwayat keguguran. Doon kini mulai menjalankan tugas pertamanya di bilik pengakuan dosa, dan ia minta seseorang di hadapannya untuk mengakui dosanya. Seseorang itu pun mengaku bernama Lee Ho Jun, dan Ho Jun menyebut bahwa mereka adalah pelaku atas kasus hilangnya beberapa orang. Doon yang tidak mengerti jelas ingin tahu siapa mereka yang Ho Jun maksud, dan Ho Jun mengaku dirinya terlibat melakukan pembunuhan bersama mereka. Doon pun menenangkan Ho Jun dan meyakinkan semua dosa Ho Jun akan diampuni. Tapi Ho Jun terus menyebutkan dosanya bahwa mereka juga memotong hewan dan memercikan darahnya untuk ritual. Ho Jun terpaksa melakukan itu, dan saat Doon tanya siapa yang memaksa Ho Jun malah menangis. Doon pun kembali minta Ho Jun agar tenang, tapi Ho Jun malah menyebut nama ibunya Doon dan langsung pergi. Doon jadi berusaha mengejar, namun Doon hampir tertabrak sebuah mobil yang dikendarai pria berjas hitam. Doon pun kehilangan Ho Jun, dan saat kembali ke gereja, Doon langsung bertanya ke biarawati tentang jemaat gereja bernama Ho Jun. Biarawati mengaku mengenal Ho Jun, jadi setelah diberi informasi, Doon langsung mendatangi hunian Ho Jun. Doon pun mengetuk pintu, tapi suara gebrakan terdengar dari dalam. Doon yang merasa aneh jadi mengecek dari jendela belakang, dan ia melihat kehadiran pria yang mengenakan jas hitam. Doon akhirnya masuk, namun pria itu sudah kabur. Di pintu kamar Ho Jun terdapat logo kelompok sekte beserta jimat, dan saat Doon mengecek ke dalam, Doon akhirnya menemukan Ho Jun, namun dalam keadaan tidak sadarkan diri. Doon pun berusaha menyadarkan Ho Jun, namun Ho Jun tiba-tiba menyemburkan darah ke wajah Doon. Setelah membawa Ho Jun ke rumah sakit, Doon langsung dimintai keterangan oleh detektif Yoon. Doon pun memberitahu bahwa saat ia datang ke rumah Ho Jun, ada kehadiran penyusup. Penyusup itu memakai setelan jas hitam, dan Doon tidak sempat melihat wajahnya karena penyusup itu sudah kabur. Saat masuk, Doon menemukan Ho Jun sudah terkapar, hingga detektif Yoon jadi ingin tahu alasan Doon menemui Ho Jun. Tapi Doon tidak bisa memberitahu karena ia harus menjaga rahasia pengakuan dosa jemaatnya. Rekannya detektif Yoon lalu datang membawa adiknya Ho Jun, dan adiknya Ho Jun yang tidak bisa bicara jadi bertanya dengan bahasa isyarat apa yang terjadi dengan kakaknya. Tapi karena detektif Yoon tidak mengerti, akhirnya Doon yang menjelaskan semuanya. Adiknya Ho Jun pun menatap Doon, dan setelah itu pergi bersama detektif Yoon. Malamnya, Doon yang kembali ke asrama
menemukan amplop berisi informasi tentang kasus ibunya yang hilang 13 tahun lalu. Suara langkah seseorang pun terdengar, dan saat Doon mengecek keluar, rupanya ada kehadiran adiknya Hojun. Doon pun langsung mengirim pesan ke adiknya Hojun, karena si adiklah yang memberi amplop tadi ke Doon. Doon minta penjelasan bagaimana si adik bisa tahu informasi tentang kasus ibunya, hingga si adik langsung menyebut wanita bernama Baek Suyon dan suaminya. Si adik menjelaskan bahwa Baek Suyon dan suaminya telah bekerja sama untuk mendoktrin orang. Siapapun yang terdoktrin akan langsung dikuras hartanya dan dikendalikan mereka. Doon bingung bagaimana si adik bisa mengenal Baek Suyon dan suaminya, dan si adik mengaku bisa mengenal mereka karena Hojun telah menjadi korbannya. Dulu Hojun berusaha menyembuhkan si adik agar bisa bicara, tapi karena si adik tidak kunjung sembuh, Baek Suyon akhirnya menghasut Hojun dengan iming-iming akan menyembuhkan si adik. Hojun yang percaya akhirnya mengorbankan segalanya untuk Baek Suyon, namun pada akhirnya Hojun sadar bahwa selama ini ia ditipu. Hojun akhirnya menulis surat ke si adik bahwa ia akan mengungkap kebenaran dan membunuh Baek Suyon serta suaminya, namun ia malah berakhir di rumah sakit. Kini Doon sudah mengetahui semuanya, jadi adiknya Hojun mendoakan Doon semoga Doon bisa mengungkap kebenaran di balik kematian ibunya. Hari berikutnya, Detektif Yun menemui ibu yang sebelumnya membagikan selebaran putranya yang hilang. Detektif Yun agak ragu menyelidiki, karena menyelidiki orang hilang harus ada tanda-tanda kejahatan. Detektif Yun menduga si putra hanya kabur, tapi si ibu memberitahu bahwa putranya yang bernama Jin Ho menarik seluruh uang di rekeningnya. Detektif Yun pun ingin tahu dengan siapa Jin Ho bergaul, dan si ibu langsung menunjukkan foto seorang wanita. Jin Ho pernah bilang wanita tersebut sangat baik, jadi Jin Ho dirawat oleh wanita itu. Detektif Yun pun menanyakan alamat wanita itu, dan setahu si ibu, wanita itu membuka sebuah restoran. Detektif Yun yakin pasti ada alasan yang membuat Jin Ho pergi, dan si ibu pun cerita bahwa Jin Ho pergi karena si ibu menderita kanker stadium akhir. Si ibu merasa bersalah karena Jin Ho pergi demi menyembuhkan dirinya, membuat Detektif Yun berubah kesal mengapa orang tua yang harus disalahkan ketika terjadi sesuatu kepada anak. Si ibu yang sadar Detektif Yun tersinggung karena baru saja kehilangan anak jadi minta maaf, dan si ibu langsung memberikan alat rekaman milik Jin Ho yang terdapat stiker kelompok sekte. Adiknya Hojun yang kini sedang melipat pakaian juga menemukan kartu yang terdapat logo sekte, dan Detektif Yun lalu mendengarkan khutbah yang berapi-api dari alat rekaman milik Jin Ho. Di sisi lain, seorang pria terlihat semangat membagikan brosur gereja yang disebut Gereja Maha Kuasa. Adiknya Hojun pun memberitahu Doon bahwa pria yang sedang membagikan selebaran itu adalah suaminya Baek Suyon. Si suami adalah pelaku atas kematian ibunya Doon, dan si suami melakukan aksi itu atas perintah Baek Suyon. Doon jadi minta alamatnya Baek Suyon, hingga setelah itu Doon langsung mendatangi sebuah restoran milik Baek Suyon. Doon langsung memesan makanan, hingga kemudian suaminya Baek Suyon kembali. Setelah mengantar pesanan Doon, Baek Suyon langsung bersikap ketus ke si suami, karena si suami ketahuan memberikan obat yang salah ke anak mereka. Baek Suyon pun mengajak si suami ke ruangan lain, dan di ruangan tersebut, Doon menyaksikan Baek Suyon sedang memukuli suaminya sendiri. Setelah itu Doon menghubungi Baek Suyon memakai suara samaran, dan ketika Doon menyebutkan nama ibunya, Baek Suyon panik dan langsung menutup panggilan. Detektif Yun yang masih di kantor juga sudah mendapatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan pada saat Baek Suyon memukul Jin Ho. Detektif Yun pun tidak menyangka, dan pria dengan setelan jas hitam lalu datang memberi laporan ke Baek Suyon. Pastor John kini minum sendirian, dan ia terlihat gelisah. Hari berikutnya, Detektif Yun menemui Doon di gereja dan langsung menunjukkan rekaman Baek Suyon menampar Jin Ho. Di rekaman itu juga ada pria berjas hitam yang sebelumnya sempat Doon lihat di rumah Hojun, dan Detektif Yun menduga orang-orang itu mungkin terlibat juga dengan hilangnya Jin Ho. Jadi Detektif Yun minta diberitahu pengakuan Hojun sebelumnya di hadapan Doon, tapi Doon
malah mengajak Detektif Yun makan. Detektif Yun lalu membahas tentang orang-orang yang masuk ke dalam sekte, dan ia penasaran mengapa orang-orang itu memiliki kepercayaan buta terhadap sebuah sekte. Detektif Yun mengaku tidak mempercayai apapun, jadi ia hanya bingung dengan orang-orang yang begitu fanatik terhadap sekte. Detektif Yun lanjut bertanya, apakah bayi yang diaborsi akan pergi ke surga? Apakah jika dilahirkan bayi itu akan bahagia? Dan ketika bayi itu sakit, apa dikarenakan karena dosa orang tua? Detektif Yun mengaku bingung, mengapa bayi harus dihukum, padahal yang salah adalah orang tuanya. Do-eun pun mengaku terkadang bingung dengan kehendaknya, dan Detektif Yun yang mendengar itu merasa Do-eun lebih jujur dari yang ia kira. Do-eun menganggap dirinya hanya manusia biasa yang setiap hari punya salah dan dosa. Setiap hari Do-eun selalu bertaubat, dan ia meyakinkan bahwa bayi yang Detektif Yun bicarakan pasti kini berada di tempat yang tenang. Detektif Yun lalu mendapat panggilan dari rekannya yang memberitahu bahwa kasus hilangnya Jinho cukup mirip dengan kasus hilangnya ibu tunggal 13 tahun yang lalu. Ibu itu memiliki anak laki-laki yang sakit, jadi si ibu akhirnya masuk ke sekte untuk menyembuhkan si anak. Tapi si ibu tidak pernah kembali, meninggalkan anak laki-lakinya yang kini sudah dewasa dan menjadi pastor. Rekannya Detektif Yun menyebut anak laki-laki itu bernama Jung Do-eun, hingga Detektif Yun yang mendengar itu terdiam menatap Do-eun. Detektif Yun akhirnya ke kantor dan membaca kasus ibunya Do-eun, dan ia menemukan bahwa sebelum menghilang, ibunya Do-eun sempat menarik seluruh uang di rekeningnya. Detektif Yun juga menemukan kartu nama dukun yang berlogo kelompok sekte, hingga di malam harinya, Detektif Yun langsung mendatangi kuil dukun itu. Di sana ada beberapa wanita yang dalam keadaan sedang tinggi, dan Detektif Yun lanjut memeriksa ke dalam. Detektif Yun lalu memfoto sekitar, hanya saja sang dukun datang. Si dukun pun menanyakan alasan kedatangan Detektif Yun, dan Detektif Yun mengaku ingin bertanya beberapa hal. Tapi si dukun langsung menebak bahwa Detektif Yun pernah kehilangan bayi yang dikandungnya, dan si dukun tahu saat ini Detektif Yun kembali mengandung. Detektif Yun bertanya bagaimana si dukun bisa tahu, tapi si dukun langsung mencekik Detektif Yun. Si dukun ingin tahu siapa yang mengirim Detektif Yun, tapi Detektif Yun melawan dan langsung menangkap si dukun karena si dukun telah melawan detektif serta mengedarkan obat terlarang kepada para wanita yang menjadi kliennya. Detektif Yun pun mulai membahas kasus hilangnya ibunya Do-eun, dan ia ingin tahu mengapa kartu nama si dukun bisa ditemukan di antara barang-barang milik ibunya Do-eun. Tapi si dukun malah mengungkit bayi Detektif Yun yang meninggal di kandungan, hingga Detektif Yun yang kesal jadi mencekik si dukun. Si rekan pun berusaha menghentikan, tapi Detektif Yun terus mencekik sampai si dukun akhirnya muntah darah di wajah Detektif Yun. Kapten yang datang lalu memberitahu Detektif Yun bahwa jasad ibunya Do-eun sudah ditemukan di fasilitas gereja Maha Kuasa. Kapten kemudian mengambil alih interogasi dan ia minta diberitahu bagaimana si dukun bisa mengenal Ho Jun. Si dukun pun menjelaskan bahwa Ho Jun dulunya datang hanya sebagai klien, tapi setelah itu Ho Jun bergabung dan mencarikan klien untuknya. Kapten lalu membahas soal Baek Suyeon, dan si dukun mengaku Baek Suyeon juga dulu bekerja dengannya. Baek Suyeon dulu sangat antusias membawakan klien untuknya, dan si dukun minta Kapten hati-hati karena Baek Suyeon sangat gila. Kapten jadi yakin si dukun pasti mengenal ibunya Do-eun, karena dulu ibunya Do-eun juga menjadi kliennya si dukun, sama seperti Ho Jun dan Baek Suyeon. Apalagi kartu nama si dukun juga ditemukan di antara barang-barang milik ibunya Do-eun, tapi si dukun mengaku tidak ingat. Setelah itu Do-eun datang, hingga Detektif Yun langsung menunjukkan temuan barang-barang milik ibunya Do-eun. Detektif Yun juga memberitahu bahwa ibunya Do-eun meninggal dengan cara dipenggal, hingga Do-eun yang mendengar itu tentu sedih. Do-eun ingin tahu apakah si dukun pelakunya, tapi Detektif Yun belum bisa memastikan karena belum punya bukti yang kuat. Intinya si dukun memang memiliki keterkaitan dengan kasus ibunya Do-eun, karena jasad ibunya Do-eun ditemukan di dekat kuil milik si dukun. Detektif Yun lalu bertanya, apakah saat kecil Do-eun pernah memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan?
Tapi pertanyaan itu membuat Doon tersinggung karena detektif Yun seolah menjadikan Doon sebagai penyebab yang membuat ibunya terjebak ke dalam sekte. Dulu saat Doon melaporkan kasus ibunya, kepolisian malah menganggap si ibu kabur, dan sekarang detektif Yun malah menganggap si ibu terjebak ke dalam sekte. Detektif Yun mengaku punya alasan mengatakan itu karena kasus ibunya Doon ada hubungannya dengan Ho Jun, Baek Soo-yeon, dan Si Dukun. Detektif Yun memastikan akan menyelidiki secepatnya, jadi ia minta Doon agar sebaiknya mengadakan upacara pemakaman untuk ibunya. Rekannya detektif Yun lalu memberi catatan dan riwayat transaksi ibunya Doon sebelum menghilang, yang mana catatan itu menunjukkan bahwa setelah menarik uang, ibunya Doon ternyata sempat menemui seseorang. Doon yang kesal akhirnya setelah itu menemui Pastor John, karena seseorang yang dulu sempat ditemui si ibu ternyata Pastor John. Doon memulai pembicaraan dengan berterima kasih ke Pastor John karena Pastor John sudah mau merawat anak sakit seperti Doon. Doon sudah menganggap Pastor John seperti orang tuanya sendiri, tapi Doon ingin tahu mengapa Pastor John tidak memberitahu tentang si ibu yang dulu sempat menemui Pastor John. Doon sudah mendengar semua pengakuan Ho Jun di bilik pengakuan dosa, hingga Pastor John yang mendengar itu berubah marah karena aturan di bilik pengakuan dosa dilanggar. Tapi Doon tidak peduli karena ia mempercayai semua pengakuan Ho Jun. Pastor John minta Doon tetap beriman meski dalam keadaan menderita, membuat Doon semakin kesal karena Pastor John masih tidak mau mengatakan semuanya. Doon pun memastikan akan mencari tahu semuanya, dan ia akan bertindak seperti Tuhan dengan menghukum orang-orang yang jahat kepada ibunya. Doon pergi, dan Pastor John tidak bisa apa-apa. Hari berikutnya, Pastor John memeriksa asrama Doon dan menemukan surat pengunduran diri Doon. Doon berhenti menjadi pastor dan mengembalikan gelang hadiah yang sebelumnya Pastor John berikan. Setelah mengadakan upacara pemakaman ibunya, Doon mulai mengikuti dukun yang baru saja keluar dari kantor polisi. Doon lalu tiba di kuil si dukun, dan ia sudah mendapat informasi dari adiknya Ho Jun bahwa Baek Soo-yeon akan datang ke kuil itu. Baek Soo-yeon memiliki seorang putra yang sakit parah, dan dulu Baek Soo-yeon sempat berhasil menyembuhkannya. Tapi sekarang penyakit putranya kambuh, jadi Baek Soo-yeon akan datang ke kuil itu untuk melakukan ritual dengan darah anak muda agar putranya kembali sembuh. Doon akhirnya menemui si dukun, dan Doon mengaku datang untuk mencari ibunya. Tapi si dukun minta Doon berhenti mencari ibunya, karena jika Doon terus mencari, akan ada kepala seseorang yang harus dipenggal. Si dukun juga merasa janggal, mengapa seorang pastor malah datang ke dukun. Doon pun mengaku datang untuk mencari tahu tentang ibunya, dan saat Doon menyebutkan nama ibunya, Doon langsung dipukul oleh si dukun. Si dukun sangat kesal karena gara-gara terlibat dengan Baek Soo-yeon dan sekte gereja maha kuasa, si dukun hampir saja dipenjara. Si dukun pun berniat memotong tangannya Doon karena si dukun mengira Doon adalah kelompok sekte gereja yang berniat membunuhnya. Tapi Doon bisa melawan, dan saat si dukun kembali menyerang, Doon langsung menancapkan pena ke kaki si dukun. Si dukun pun kesakitan, dan Doon minta si dukun berhenti menyerang. Si dukun akhirnya jujur bahwa dalam kasus ibunya Doon, si dukun hanya ditugaskan meramal dan melakukan pengusiran setan. Doon rupanya sudah mengetahui itu, jadi sekarang ia hanya ingin dipertemukan dengan pelaku yang membunuh ibunya. Si dukun pun sadar tujuan Doon datang bukan untuk membunuhnya. Setelah itu Doon mengobati lukanya, dan si dukun mengaku tidak tahu keberadaan Baek Soo-yeon. Tapi Doon memberitahu bahwa Baek Soo-yeon akan segera datang, jadi Doon hanya minta kerjasama si dukun. Doon lalu mendapat pesan dari adiknya Ho Jun yang melaporkan keberangkatan Baek Soo-yeon, dan adiknya Ho Jun akan memanfaatkan kesempatan untuk mencari bukti di rumah Baek Soo-yeon. Detektif Yun kini mengeluh ke kapten karena telah membebaskan si dukun, tapi kapten mengaku tidak bisa menahan si dukun lebih lama karena mereka tidak punya bukti. Detektif Yun pun jadi membahas kasus ibu tunggal yang hilang 13 tahun lalu dan memberitahu bahwa ibu tunggal yang hilang itu adalah ibunya Doon. Doon adalah orang pertama yang melapor pada saat Ho Jun tidak sadarkan diri,
Dan dulu ibunya Doon juga sempat melakukan pengusiran setan dengan si dukun. Jadi detektif Yun menyimpulkan bahwa Ho-jun sepertinya juga memiliki hubungan dengan si dukun. Apalagi Ho-jun adalah jemaat gereja maha kuasa, dan detektif Yun menduga si dukun juga sepertinya memiliki hubungan dengan gereja itu. Untuk mengetahui kebenarannya, mereka harus menemukan daftar nama orang-orang yang menjadi pengikut gereja maha kuasa. Dan saat ini, adiknya Ho-jun yang sudah berada di rumah Baek Soo-yeon akan mencari daftar nama pengikut gereja tersebut. Doon kini sudah memakai perlengkapan ritual, hingga kemudian Baek Soo-yeon dan suaminya datang. Mereka langsung mengajak Jin-ho untuk mendoakan kesembuhan ibunya, membuat Jin-ho bingung mengapa mereka berdoa di tempat dukun. Jin-ho ingin membawa uangnya, tapi Baek Soo-yeon dan suaminya mencegah dan langsung membawa Jin-ho ke kuil. Baek Soo-yeon yang melihat kehadiran Ho-jun jelas bingung, hingga si dukun memberitahu bahwa Doon adalah anak baru yang akan membantunya. Kaki si dukun sedang terluka, jadi si dukun butuh bantuan Doon. Setelah itu Jin-ho dibaringkan karena ritual akan dimulai. Baek Soo-yeon langsung menyuruh Doon membekap wajah Jin-ho karena Baek Soo-yeon akan memenggal kepala Jin-ho. Doon pun terdiam kebingungan, hingga suaminya Baek Soo-yeon jadi turun tangan untuk membekap wajah Jin-ho sampai Jin-ho pingsan. Adiknya Ho-jun juga kini mencoba memecahkan kata sandi brankas di rumah Baek Soo-yeon, dan si dukun kemudian menyembelih ayam. Darah ayam itu lalu dioleskan ke wajah Jin-ho, dan setelah itu si dukun siap memenggal kepala Jin-ho. Tapi si dukun malah batuk parah sampai membuat Baek Soo-yeon jadi meragukan si dukun. Si dukun pun meneguk alkohol karena menurutnya dengan itu ia bisa melihat sosok yang tidak terlihat. Si dukun lalu mencoba memenggal kepala Jin-ho lagi, namun batuknya malah semakin parah sampai mengeluarkan darah. Si dukun pun kesal sendiri, membuat Baek Soo-yeon jadi jengkel dengan si dukun. Si dukun pun menarik Doon dan menjelaskan bahwa Doon adalah anak dari ibu yang 13 tahun lalu Baek Soo-yeon bunuh. Dulu si dukun hanya melakukan ritual setan pada ibunya Doon, dan Baek Soo-yeon dan suamilah yang membunuh ibunya Doon. Si dukun yang tidak mau disalahkan akhirnya menyerang Doon daripada nanti dibunuh duluan oleh Doon. Tapi Doon bisa menghindar hingga membuat si dukun semakin kesal sendiri. Si dukun berteriak minta dibunuh hingga suara kilatan petir pun menggelegar. Si dukun kembali muntah darah dan akhirnya mati sendiri di hadapan Doon. Suaminya Baek Soo-yeon pun ketakutan, dan Doon bilang bahwa si dukun hanya tertidur. Doon lalu minta penjelasan mengapa Baek Soo-yeon membunuh ibunya dengan cara kejam. Namun bukannya merasa bersalah, Baek Soo-yeon malah melukai Doon. Baek Soo-yeon tidak mau memberi pengakuan karena sadar sedang direkam, hingga Doon jadi berusaha menyadarkan Baek Soo-yeon dengan khutbahnya. Doon menyebut ayat dan menyuruh Baek Soo-yeon bertaubat, hingga si suami yang terpengaruh akhirnya menganggap Doon sebagai Yesus. Doon pun memberitahu si suami bahwa putranya si suami sakit akibat tempat itu. Di tempat itu banyak roh jahat, hingga si suami yang termakan ucapan Doon akhirnya bersimpuh di hadapan Doon dan minta diberi cara agar putranya bisa sembuh. Baek Soo-yeon yang tidak tinggal diam jelas berusaha menyadarkan si suami, namun si suami tetap minta bantuan Doon. Doon pun memerintahkan si suami untuk berkorban karena setiap keselamatan butuh pengorbanan. Si suami pun siap menaati perintah Doon, hingga Doon langsung memerintahkan si suami agar membunuh Baek Soo-yeon. Baek Soo-yeon sudah membunuh banyak orang demi kesembuhan putranya, jadi Baek Soo-yeon juga harus ikut dikorbankan demi kesembuhan putranya. Baek Soo-yeon tentu berusaha membujuk si suami agar tidak mendengarkan perkataan Doon, tapi si suami yang sudah terpengaruh langsung membekap wajah Baek Soo-yeon dengan plastik. Adiknya Ho-jun yang berhasil membuka brankas akhirnya menemukan bukti daftar pengikut gereja maha kuasa, tapi kemudian ia langsung diserang oleh pria berjas hitam. Pria tersebut ingin membunuh adiknya Ho-jun, tapi untungnya detektif Yun datang bersama rekannya dan langsung membekuk kedua pria itu. Detektif Yun pun mengajak pergi adiknya Ho-jun, namun adiknya Ho-jun mematung melihat putranya Baek Soo-yeon yang terkapar dengan mulut berbusa. Detektif Yun akhirnya membawa putranya Baek Soo-yeon ke rumah sakit.
Sementara suaminya Baek Soo-yeon kini mendatangi tempat seperti di awal film sambil mengaminkan khutbah Doeon sebelumnya. Si suami lalu menggali lubang dan meminum pestisida, hingga setelah itu ia memenggal kepala Baek Soo-yeon dengan sekop. Detektif Hyun kini menjaga putranya Baek Soo-yeon di rumah sakit sambil menatap hasil USG bayi yang dikandungnya. Adiknya Ho Jun jadi menanyakan apakah keadaan bayi itu baik-baik saja, dan Detektif Hyun mengiyakan. Adiknya Ho Jun lalu memberitahu Detektif Hyun bahwa kehidupan adalah sebuah anugerah. Meski dilahirkan tanpa bisa bicara, adiknya Ho Jun yakin ada alasan mengapa dirinya dilahirkan seperti itu. Intinya semua makhluk berhak hidup, termasuk putranya Baek Soo-yeon, Detektif Hyun, dan bayinya. Detektif Hyun pun terdiam, dan adiknya Ho Jun lalu memberikan daftar pengikut Gereja Maha Kuasa. Hari berikutnya, Detektif Hyun mendapat kiriman rekaman kejadian di kuil dari Doeon. Kepolisian akhirnya menyimpulkan kasus bahwa dulu penyebab Baek Soo-yeon bergabung dengan sekte Gereja Maha Kuasa karena putranya memiliki penyakit aneh. Baek Soo-yeon akhirnya melakukan segala cara untuk menyembuhkan putranya, sampai-sampai ia harus menumbalkan nyawa banyak orang. Salah satu korbannya adalah ibunya Doeon, karena dulu ketika si ibu sedang berusaha mencari cara untuk menyembuhkan Doeon, si ibu kebetulan bertemu Baek Soo-yeon dan langsung dihasut agar bergabung dengan sekte Gereja Maha Kuasa. Baek Soo-yeon mengiming-imingi kesembuhan untuk Doeon, jadi ibunya Doeon yang percaya akhirnya bergabung ke dalam sekte. Ibunya Doeon lalu melakukan pengusiran setan bersama dukun, tapi setelah itu Baek Soo-yeon dan suaminya malah menumbalkan ibunya Doeon demi kesembuhan putranya. Ibunya Doeon dipenggal dan darahnya Baek Soo-yeon gunakan untuk ritual. Putranya Baek Soo-yeon pun sembuh, namun 1 tahun lalu penyakit putranya kembali kambuh. Kali ini Baek Soo-yeon butuh darah anak muda agar putranya sembuh total, jadi akhirnya ia membawa Jin Ho. Kapten penasaran separah apa penyakit yang diderita putranya Baek Soo-yeon, dan rekan yang lain menduga Baek Soo-yeon sepertinya hanya mengalami delusi. Menurut hasil medis, putranya Baek Soo-yeon hanya sakit biasa, namun Baek Soo-yeon malah terus melakukan ritual karena ia sudah sangat terobsesi dengan hal semacam itu. Putranya Baek Soo-yeon kini masih dalam perawatan karena di tubuhnya ditemukan zat obat terlarang. Baek Soo-yeon sudah tewas dan suaminya juga ditemukan tewas akibat meminum pestisida. Setelah itu, Detektif Hyun menemui Doeon dan mengaku sudah melihat rekaman di kuil yang dikirim Doeon. Detektif Hyun ingin tahu situasi sebelum dan setelahnya, dan Doeon memastikan akan menjelaskan semuanya. Detektif Hyun bingung mengapa Doeon merekam kejadian di kuil, dan Doeon mengaku ingin menunjukkan bukti kejahatan Baek Soo-yeon. Doeon ingin mengakhiri dunia dari kegelapan, tapi Detektif Hyun yakin semuanya belum berakhir. Detektif Hyun berandai-andai jika Doeon membunuh Baek Soo-yeon karena dendam, putranya Baek Soo-yeon suatu hari juga pasti akan melakukan hal yang sama seperti Doeon. Kejahatan seperti yang Baek Soo-yeon lakukan juga tidak akan berakhir, karena masih banyak pengikut sekte Gereja Maha Kuasa yang aktif. Setelah waktu berlalu, polisi membawa paksa Jin Ho agar tidak terjerumus lagi ke dalam sekte sesat. Detektif Hyun lalu didatangi putranya Baek Soo-yeon karena si putra tahu Detektif Hyun sebelumnya membawanya ke rumah sakit. Si putra juga ingin melihat jasad ibu dan ayahnya, jadi dengan berat hati, Detektif Hyun akhirnya menunjukkan berkasnya. Doeon kini kembali ke asrama gereja, dan setelah itu Detektif Hyun menemui dokter, lalu menanyakan keadaan bayinya. Dokter pun menjelaskan bahwa bayi Detektif Hyun mengalami kelainan. Dokter minta Detektif Hyun segera mengambil keputusan, membuat Detektif Hyun jadi termenung. Doeon lalu menemui pastor senior dan mengaku telah melakukan dosa besar. Doeon siap menerima hukuman, tapi pastor senior yakin dosa Doeon telah diampuni. Pastor senior tidak ingin mendengar pengakuan dosa Doeon, dan ia lalu memberikan surat titipan Pastor John ke Doeon. Surat itu ternyata berisi permintaan maaf Pastor John ke Doeon, dan Pastor John mengaku menyesal karena dari awal ia tidak menceritakan semuanya ke Doeon. Pastor John merasa sudah tidak pantas menjadi pastor, jadi ia memutuskan mengundurkan diri dan memilih hidup menjadi orang biasa.
Setelah waktu berlalu, Detektif Yun dan tim akhirnya berencana akan memberantas kelompok sekte gereja Maha Kuasa. Setelah itu Do-eun mengadakan misa, dan Detektif Yun rupanya hadir membawa putranya Baek-soo-yeon karena putranya Baek-soo-yeon kekeh ingin membuat pengakuan dosa. Do-eun pun mengajak si putra ke bilik pengakuan dosa, dan si putra merasa bahwa dosanya tidak akan diampuni karena ia telah menjadi penyebab banyak orang mati. Gara-gara ia sakit, ibu dan ayahnya harus merenggut nyawa banyak orang, termasuk ibunya Do-eun. Si putra pun memohon ke Do-eun agar memaafkan orang tuanya, dan dengan gemetar, Do-eun akhirnya memaafkan. Setelah itu si putra diajak pergi oleh Detektif Yun, namun si putra mengaku masih kepikiran dengan perkataan Do-eun. Si putra tidak bisa menjawab perkataan Do-eun karena tadi Do-eun mengaku bahwa ialah yang membunuh orang tua si putra. Si putra yang tidak tahu harus melakukan apa jadi minta tanggapan Detektif Yun, membuat Detektif Yun tidak bisa berkata. Do-eun lalu mencambuk dirinya sendiri untuk menebus dosanya karena ia telah menghasut suaminya Baek-soo-yeon agar membunuh Baek-soo-yeon. Pengakuan itu juga tadi Do-eun sampaikan ke si putra hingga membuat si putra tidak bisa berkata. Di rumah sakit, sekelompok pria berjas hitam memasukkan sesuatu ke selang infus Ho-jun yang membuat Ho-jun akhirnya meninggal. Mereka adalah anggota dari sekte gereja Maha Kuasa, dan orang inilah yang menjadi ketuanya. Sementara Do-eun kini memandang salib sambil merenungi perbuatan sebelumnya. Do-eun kembali dilema antara harus lanjut menghukum orang-orang jahat atau mempertahankan ajaran Tuhannya. Kita semua tidak tahu tindakan apa yang Do-eun lakukan selanjutnya, karena sesuai judul, hanya Tuhan yang tahu segalanya. Jadi itulah seluruh alur film Only God Knows Everything 2025. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.